يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الامير النهي فلا احد امر بقول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم داعي إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bikum fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu wal ishrun. Allahu ta'ala ila ba'dil anbiya'i alaihi salam man laqiya wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Ini makalah yang ke-26 hadirin sekalian di dalam kitab Nasaih Al-Ibad. Nah, ini hadisnya dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani lalu dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantari. Makalah yang ke-26 Allahu ta'ala ila ba'dil anbiya. Allah mewahyukan kepada sebagian para nabi, begitu. Jadi kalau nabi kan manusia juga, ya, yang diberikan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyebarluaskan kepada umatnya. Dia khususnya buat nabi aja, gitu. Kalau rasul dia diwahyukan oleh Allah untuk dirinya, kemudian diperintahkan untuk menyebarluaskan risalah-risalah Allah, begitu. Nah, di sini bunyi hadisnya man laqiya wa huwa yuhibbuni. Orang yang meninggalnya berjumpa kepada Allah wa huwa yuhibbuni, dia meninggalnya karena cinta sama Allah, suka, senang sama Allah, begitu. Ketika dia meninggalnya, ayyastaku ilayya,
dia rindu cinta gitu sama Allah, wa yarghabu fima indi minal thawabi, dan dia juga gemar sama Allah dari mengharapkan pahala begitu. Jadi meninggalnya seorang itu dia karena cinta sama Allah, rindu sama Allah begitu. Jadi dia nggak menghindar sama Allah, nggak rasa takut, ya meninggalnya itu udah pasrah aja kan. Ketika sakratul maut, ya sakratul maut menjelang kematian, ya dia sudah meninggalnya cinta sama Allah begitu. Memang sudah qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan begitu. Maka kita mau tidak mau ya harus meyakini dalam hati kita itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini begitu. Dan takdir dan qada Allah itu kan merupakan salah satu daripada rukun iman begitu. Iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kitab-kitab begitu ya. Iman kepada hari akhir, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya begitu. Ya. Kemudian kata Allah di sini ada khaltuhu jannati. Kata Allah, kalau memang seorang itu ketika berjumpa kepada Allah dengan kematiannya dia cinta sama Allah, ridho sama Allah, kata Allah ada khaltuhu jannati, aku akan masukkan dia itu nanti ke surga aku, kata Allah gitu. Dengan tadi syaratnya dia meninggalnya berjumpa sama Allahnya, ya itu dia keadaannya cinta, mahabbah sama Allah begitu. Nah insya Allah itu Allah akan masukkan dia itu ke surga Allah Subhanahu wa taala ma'asa bikin bersama orang-orang yang terdahulu begitu. Jadi sebetulnya surga ini udah ada apa belum? Ya, udah dibuka apa belum surga sama neraka? Begitu kan? Ya. Jadi ya itu hanya gambaran saja gitu ya, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrahkan, dijalankan dari masjid ila masjid begitu ya. Kemudian Allah taikkan ke malaikat ya, Nabi kita Muhammad bersama malaikat Jibril menuju sampai ke langit yang ketujuh begitu, sampai ke Sidratul Muntaha begitu ya. Kan Nabi diperlihatkan tuh ya penghuni-penghuni neraka begitu ya. Nah itu hanya gambarannya saja begitu ya. Jadi kalau kita meninggalnya berjumpa kepada Allah karena mahabbah sama Allah, Allah akan masukin kita ke surganya Allah ma'asa bikin bersama orang-orang yang terdahulu begitu. Kita niatkan itu ya. Nah kemudian yang kedua di sini waman laqiyani bil mauti wal halu huwa yakhafuni ajnabtu nari. Orang yang berjumpa kepadaku kata Allah bil mauti ketika meninggalnya, wafatnya, wal halu huwa yakhafuni, padahal dia itu meninggalnya jumpa sama Allah karena memang takut sama Allah. Takut apa di sini? Ya khafu ada bin takut sama adab Allah. Dia meninggalnya takut sama adab Allah begitu. Ajnabtuhu nari. Allah akan jauhkan dia itu daripada api neraka Allah. Begitu. Jadi yang kedua, ini levelnya dia meninggal, dia berjumpa kepada Allah ketika kematiannya karena memang takut sama azab Allah, takut sama siksaan Allah yang sangat pedih gitu ya. Nah ketika dia berniat seperti itu, ajnabtuhu, aku akan jauhkan dia itu nari dari api neraka aku, kata Allah begitu. Itu hadirin sekalian ya. Yang ketiga, waman laqiyani bil mauti wa huwa yastahi minni an sayyitul hafallah. Siapa yang berjumpa kepadaku, kata Allah, bil mauti ketika meninggalnya, wa huwa yastahi, dia malu sama Allah begitu.
ya malu sama Allah bi antan qabidah nafsuhu, ketika dia punya jiwanya itu Allah genggam, Allah cabut begitu ya, min syai'in khaufan min iqabillah, ya dicabut jiwanya sama Allah karena memang khaufan min iqabillah, dia takut sama siksaan Allah, takut sama siksaan Allah. Kata Allah, ansaitul hafadhah, aku akan lupakan malaikat hafadhah untuk mencatat amal baik begitu ya. Al malaikatu alladzina katabu amalahum, malaikat-malaikat yang menulis amal-amal perbuatan kita semua nih. Allah akan lupakan malaikat. Nah, malaikat lupain tuh dia amal-amalnya yang jelek-jelek begitu. Ya, tulis saja yang cakep-cakep tuh begitu. Ya. Masukin dia ke surga begitu. Hapus tuh dia punya dosanya gitu. Ini kenapa? Ini fadlan minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala begitu. Makanya kan ya kita yang sholat, kita yang beriman sama Allah, belum tentu kita masuk surga, tergantung nanti tingkat level keikhlasan kita. Ketika kita tadi berjamaah sholat isya, itu masing-masing kualitasnya beda-beda tuh ya. Bang Bisa, Pak Alek beda-beda tuh, PRW beda-beda gitu, tingkat kualitas keimanan begitu. Kalau dia tingkat kualitas keimanan yang lebih baik, pahalanya lebih besar begitu ya. Jadi ada 3 hal tuh ya. Yang pertama, dia matinya karena cinta sama Allah, rindu sama Allah. Kalau sudah rindu cinta sama Allah, Allah akan masukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Jangan kita takut mati, jangan. Yang mati udah pasti begitu. Yang kedua, dia berjumpa sama Allah karena memang ya khaufudik, takut sama Allah. Takutnya takut azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat keras begitu. Yang ketiga, dia meninggalnya ini karena apa? Karena dia ini ya yastahi, malu sama Allah, meninggal malu sama Allah gitu. Ya, artinya di sini takut daripada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan lupakan malaikat-malaikat yang mencatat amal perbuatannya, lalu Allah akan hapuskan dosanya itu ya, lupakan dosanya dia, karena ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala begitu. Dan juga orang yang memang melulu perbuatannya maksiat, dosa, tapi ada satu kebaikannya, bisa ini memang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang ya, jadi orang masuk surga itu memang dengan rahmat Allah, sayangnya Allah sama kita gitu. Orang bisa masuk neraka biar dia sholat, dia baca Quran, dia ngaji gitu ya, tapi memang ikhlasnya kurang, nggak ada karena terpaksa, bukan karena semata-mata Allah, bisa aja dia masuk neraka. Itu diadili dengan keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu ya. Timbul pertanyaan, Ustaz, dia aja yang sholat belum tentu masuk surga begitu kan ya. Ya gue ngapain sholat begitu kata dia ya. Itu yang sholat, apalagi ente yang nggak sholat, lebihan lagi kalau begitu azabnya begitu hadirin sekalian. Nah makanya kita ini ya, dalam majlis ilmu ini kita diingatkan ya, dengan hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita khidmat, kita melayankan ya hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita itu. Karena memang Nabi kita lah yang memang ya beliau diizinkan untuk memberikan syafaat kepada umatnya begitu. Yang kedua, wal maqalah as-sabi'atu wal ishrun, ada makalah yang ke-27, tadi ke-26. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Addi maftaradallahu 'alaika takun abadan nasi." Riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, "Addi maftaradallahu 'alaika," tunaikan apa yang telah Allah patukan di atas kamu, bitamam, dengan sempurna gitu. Jadi fardunya itu ya tunaikan dari subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya. Kalau bisa kita berjamaah di awal waktu begitu.
paksain itu, gitu. Ya, karena memang itu sebagai modal pokok kita ibarat dagang, gitu. Nanti sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Makanya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bilang kepada malaikat, ya, wahai malaikatku, lihatlah si fulan itu, ya, kalau memang dia ibadah yang sempurna, tulis sempurna dia, gitu. Kalau memang ibadahnya kurang, lihat dia ngerjain rawatibnya enggak, sunnah qabliyahnya atau sunnah ba'diyahnya enggak dikerjain sama dia, gitu. Kalau dia ngerjain qabliyahnya, ba'diyahnya dia kerjain, ya, maka itu sebagai penyempurna ketika fardunya ada kekurangan, begitu. Ya, barangkali kita di awal takbirnya khusyuk Allahu Akbar, terus ketika di rakaat kedua kali kita terlintas di hati kita, pikiran kita, ya, tentang bisnis kita atau barang yang hilang jadi ingat, terlintasnya tuh, begitu kan ya. Ya, atau mungkin ada masalah-masalah sama keluarga, ya gitu, sama istri sama anak terlintas itu. Nah, itu kan kayaknya kita nggak sempurna tuh ibadah kita, ya. Maka itu ditutup dengan ba'diyah atau qabliyah, ya. Kayak misalnya itu di zuhur ada qabliyah, ada ba'diyah. Di subuh ada qabliyah, di asar ada qabliyah, ya. Di maghrib ada qabliyah ba'diyah, di isya ada qabliyah ba'diyah. Tutup dengan witir, ya, walaupun satu rakaat, gitu. Tahajud bangun itu, ya, gitu. Itu sebagai penyempurna, ya, ibadah-ibadah fardu kita, gitu. Kalau kita hanya ngandelin fardu doang, ya, nanti di akhirat di surga kita dapatnya modal kita doang, balik ibarat dagangan mah, gitu. Untungnya nggak dapat, begitu. Tapi kalau sunnah-sunnahnya dilaksanakan, ya, itu nanti fasilitas yang tambahan itu Allah akan sempurnakan nanti di akhirat, begitu. Nah, makanya di sini kata hadis Nabi kita riwayat Abdullah bin Mas'ud, tunaikan apa yang Allah fardukan di atas kamu, takun a'badan nas. Jadilah kamu itu, ya, sepaling manusia yang sepaling berhamba kepada Allah, begitu. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi, ya, tasir aktsara nas ibadah, ya. Jadikanlah manusia yang banyak ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Dari kita bangun tidur, begitu, ya. Ya udah, bangun tidur kita baca doa, ya. Kita masuk toilet baca doa, begitu, ya. Kita wudu di situ, kita tunaikan tahajud kita karena Allah, begitu. Terus sampai menjelang subuh, aktivitas kita, kerja kita niatkan karena Allah, itu sebagai zikir, udah, begitu, ya. Walaupun kita pergi gelap pulang gelap, kalau kita niatkan karena ibadah, ya zikir itu ibadah, jadi bukan cari dunia, gitu. Cari dunia, misalnya nih dia pergi gelap, sholatnya ditinggalin tuh subuh semuanya, ya. Niat kerjanya bukan karena niat Allah, bukan niat ibadah, karena cari dunia, itu namanya hubud dunia, begitu. Tapi selama dia jalankan rambu-rambu syariah, itu menjadi ibadah, begitu. Apapun profesi kita, begitu, yang penting halal kita cari, gitu. Nah, ketika itu kita tunaikan, kita menjadi manusia yang berhamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Kalau bisa kita duha, gitu, ya. Walaupun kita bisa kerja di lapangan, kerja di kantor, semua kita duha, itu laksanakan. Yang kedua, wajtanib maha rimallah takut ajhadan nas. Yang kedua adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud, ya, jauhkanlah apa yang Allah haramkan, takun ajhadan nas, niscaya kamu menjadi orang yang paling zuhud, begitu. Zuhud ini artinya dia tarkuz zina, meninggalkan perhiasan, begitu, ya, perhiasan dunia, gitu. Kemudian hanya tarkul hawa, ditinggalkan hawa nafsunya. Dalnya tarkul dunia, ditinggalkan dunianya, begitu. Jadi orang yang menjauhi apa yang Allah haramkan, dia akan menjadi manusia yang berzuhud, begitu. Ya. Jadi di sini tasir akbar nas bukdon lid dunya wa i'radan anha, gitu.
Jadilah manusia yang paling besar murkanya pada dunia juga memalingkan daripada dunia, begitu. Jadi kalau bisa kita jadi manusia yang sangat besar murka kita kepada dunia. Jadilah kita manusia yang memang besar berpaling dari dunia, begitu. Ketika kita sudah besar murka kita kepada dunia, Allah akan jadikan kita itu azhar, zuhud, orang yang zuhud, begitu ya. Lalu yang ketiga, warda bima qasamallahu laka, gitu. Ridho apa yang Allah berikan kepada kita, mina rizki, daripada rizki, takun agnan nas, jadilah kamu manusia yang paling kaya, gitu. Jadi manusia yang paling kaya adalah manusia yang ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, gitu. Walaupun rizkinya itu qalil, sedikit, gitu. Makanya kan dalam hadis yang sebelumnya pernah ana jelasin, itu wa idza asabaka khairun yasirun wala tanzur ila sigarihi, ya. Kalau kita dapat musibah, dapat ya, kebaikan yang sedikit, jangan lihat tuh kebaikan yang sedikitnya, akan tapi wadul ila man razaqaka, orang yang memberi rizki kepada ente, kata hadis Nabi itu, ya. Jadi jangan lihat sedikitnya, akan tapi lihat siapa yang memberikan rizki kepada kita, walaupun rizkinya itu sedikit, ya. Ini masih ada hubungannya. Jadi ya, orang yang ridho dengan apa yang Allah karuniakan, Allah berikan kepada kita, ya, berupa itu rizki sehat, ya, rizki uang, gitu ya, istri kita nggak sakit, anak kita nggak sakit, gitu, kehidupan hati kita tenang, itu rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ridho itu semua, begitu. Bahkan apa yang terkena pada kita, musibah, sakit kita, istri kita sakit, anak kita sakit, atau mungkin ada musibah kerjaan kita yang memang sedang lagi oleng, begitu ya, nggak perlu kita dapat gaji, gitu, kita dapat insentif, ya kita syukuri itu. Ketika kita syukuri itu agnanas, ya, kita paling manusia yang paling kaya. Enggak curhat sama manusia, curhatnya sama Allah, begitu, ya. Nah, ini Allah akan jadikan kita orang yang paling kaya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari dua hadis ini, yang pertama tadi makalah yang ke-26, yang kedua makalah yang ke-27. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min yaqini ma tuhawwilu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma atina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma hdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina bi rahmatika syarra ma qadayt. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan bi sihhatin wa afiyatin wa salamah fi dini wa dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama.